murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Body fucking tender than everything. Memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan pendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya yang terjadi di masyarakat, maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculan ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Dalam hal ini Presiden Jokowi dalam pidatonya semua anak bangsa untuk terus merawat kemajemukan, ia juga menegas bahwa perbedaan merupakan keniscayaan dalam kehidupan demokrasi dan perlu dipandang sebagai modal penting bangsa ini untuk menjadi negara maju. Setidaknya hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar kebebasan dalam demokrasi tidak dimanfaatkan untuk memaksakan kehendak. Menurutnya, sistem demokrasi saat ini telah memberikan ruang kebebasan yang luas untuk menyatakan pendapat. Namun, ruang kebebasan itu justru sering dibajak untuk mengklaim kebenaran sepihak. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyatakan jika demokrasi saat ini telah melewati batasannya sehingga hal itu dapat membuka peluang terjadinya artikulasi yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Terkait hal itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif mengamini perkataan Presiden Jokowi yang menyebutkan jika demokrasi sudah kebablasan. Menurutnya demokrasi akan bisa berjalan apabila ada tanggung jawab dan saling menghargai. Seperti yang diketahui semenjak Presiden Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014 lalu, gejolak politik di Indonesia tak pernah surut. Isu-isu sara, agama, serta komunis selalu berlalu lalang di media-media sosial. Dalam hal ini, Buya Syafi'i Ma'arif berpendapat jika pernyataan-pernyataan seperti itu bukan hanya dapat merusak demokrasi tetapi juga dapat merusak kultur bangsa. Satu hal yang terpenting dari penerapan demokrasi di Indonesia ialah harus bermuara pada kemanusiaan, karena secara filosofis prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Indonesia memang negara demokrasi yang membebaskan setiap warganya untuk berkumpul dan berpendapat, akan tetapi kebebasan tertentu ada batasannya, sebab ada hukum yang telah mengaturnya. Karena selain negara demokrasi, Indonesia juga merupakan negara hukum. Namun, ruang kebebasan itu justru sering dibajak untuk mengklaim dirinya paling benar. Lalu merasa berhak memaksakan kehendak karena merasa paling benar. Apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas dan sudah kebablasan? Saya jawab iya. Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Sekarang kan pernyataan-pernyataan kan begitu sadis ya, begitu brutal, apalagi media sosial. Itu menurut saya kalau tidak dibendung itu bukan saja akan merusak demokrasi, ya, tapi kultur bangsa ini bisa rusak sama sekali. Ketika Jokowi kecewa dengan para pembajak demokrasi, tidak mengganggu yang lain, bisa menjaga ketertiban dan keamanan kota atau negara. Kalau sudah dirasa mengganggu, itu yang ingin saya kira dilakukan sesuatu. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah.
Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat, maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengajak semua anak bangsa untuk terus merawat kemajemukan. Ia juga menegaskan bahwa perbedaan merupakan keniscayaan dalam kehidupan demokrasi dan perlu dipandang sebagai modal penting bangsa ini untuk menjadi negara maju. Dengan kondisi negara yang majemuk, yang beragam dalam suku, agama, dan juga budaya. Keragaman dan perbedaan bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang kalau disatukan akan membuat negara dan bangsa kita menjadi negara maju yang berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar kebebasan dalam demokrasi tidak dimanfaatkan untuk memaksakan kehendak. Menurutnya, sistem demokrasi saat ini telah memberikan ruang kebebasan yang luas untuk menyatakan pendapat. Namun, ruang kebebasan itu justru sering dibajak untuk mengklaim kebenaran sepihak. Sistem demokrasi di negara kita telah memberikan ruang kebebasan untuk menyatakan pendapat. Namun, ruang kebebasan itu justru sering dibajak untuk mengklaim dirinya paling benar dan yang lain dipersalahkan. Lalu merasa berhak memaksakan kehendak karena merasa paling benar. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengatakan jika demokrasi saat ini telah melewati batasannya, sehingga hal itu dapat membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Praktek demokrasi politik yang kita laksanakan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme. Terkait hal itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif mengamini perkataan Jokowi yang menyebutkan jika demokrasi memang sudah kebablasan. Menurutnya, demokrasi akan berjalan apabila ada tanggung jawab dan saling menghargai. Tentang demokrasi yang sudah kebablasan itu secara betul ya. Sebab demokrasi itu baru bisa berjalan kalau ada tanggung jawab dan orang saling menghargai. Seperti diketahui, semenjak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014 lalu, gejolak politik di Indonesia tidak pernah surut. Isu-isu sara, agama, serta komunis selalu berlalu lalang di media-media sosial. Dalam hal ini, Buya Syafi'i Ma'arif berpendapat jika pernyataan-pernyataan seperti itu bukan hanya dapat merusak demokrasi, tetapi juga dapat merusak kultur bangsa. Sekarang kan pernyataan-pernyataan kan begitu sadis ya, begitu brutal, apalagi media sosial. Itu menurut saya kalau tidak dibendung itu bukan saja akan merusak demokrasi, ya, tapi kultur bangsa ini bisa rusak sama sekali. Satu hal yang terpenting dari penerapan demokrasi di Indonesia ialah harus bermuara pada kemanusiaan. Karena secara filosofis, prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat, baik mayoritas maupun minoritas, demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Indonesia memang negara demokrasi yang membebaskan setiap warganya untuk berkumpul dan berpendapat, akan tetapi kebebasan tentu ada batasannya. Sebab ada hukum yang telah mengaturnya. Karena selain negara demokrasi, Indonesia juga merupakan negara hukum. Negara ini negara demokrasi, bebas berkumpul, berpendapat, ya, tapi ingat ada batasannya.